Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terus berlanjut, yaitu di dalam Injil Yohanes pada pasal 21, dan hari ini kita membaca pada ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti dia, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh berbahagia dan bergembira di dalam Tuhan, karena kita orang-orang yang ikut ambil bagian dalam melaksanakan atau melakukan firman. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendapatkan hati atau berusaha mendapatkan hati dari orang yang dikasihi adalah satu upaya yang terpuji. Suatu upaya yang terpuji di dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena kita berupaya untuk dapat memaklumi dan memahami, ya, akan hati dari setiap orang atau orang yang tentu kita kasih. Saudara-saudara, dengan demikian maka semua ritme perjalanan kehidupan kita akan dapat turut dirasakan dan dialami secara bersama-sama dalam perjalanan hidup ini. Dan 12 murid juga, saudara-saudara, mereka terus berjuang untuk mendapatkan hati Allah. Dalam hal ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Mereka bergerak sedemikian rupa, tentu dalam sudut pandang mereka tentang Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Sehingga pengenalan akan Allah inilah yang membawa mereka merasakan adanya satu hubungan secara emosional yang begitu dekat. Nah, dan tentunya di sini kita melihat bagaimana penulis, yaitu Rasul Yohanes, yang diklaim sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Mengapa? Karena dalam setiap momen, dalam jarak, dan bahkan upaya-upaya untuk mengetahui akan maksud daripada Tuhan Yesus, selalu Yohaneslah yang dipakai oleh Petrus untuk menanyakan akan hal-hal yang cukup prinsip. Nah, misalnya dikatakan di sini bahwa ketika Petrus berpaling, nah ini ketika Petrus berpaling artinya bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan segala hal yang akan terjadi di dalam kehidupannya, bahwa dia harus ikut Yesus, gembalakanlah domba-domba Allah, dan bahkan dia akan dituntun kemana dia sendiri tidak tahu dan tentu juga tidak dia ingini. Maka Petrus juga tentu dia bertanya, lalu apa yang akan terjadi dengan orang ini? Karena ada 3 murid yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yaitu Yakobus,
kemudian Petrus dan juga Yohanes. Dan ketiganya ini memiliki sepak terjang yang tentu berbeda. Rasul Petrus sebagai seorang penginjil yang handal. Kemudian Yakobus seorang pendoa syafaat yang begitu luar biasa sekali, ya. Kemudian Yohanes seorang apologet Kristen yang mampu untuk melawan berbagai macam aliran-aliran sesat yang berusaha untuk menyangkali akan ketuhanan Kristus. Dan ketiga ini dipakai oleh Allah, namun memiliki nasib yang tentu berbeda-beda, yang sesuai dengan tuntutan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, walaupun saudara, tempat yang akan Allah tempatkan mereka adalah sama, yaitu di dalam kerajaan Allah. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus itu mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Petrus mengingat bagaimana hubungan Yohanes yang begitu dekat dengan Kristus, duduk di dekat dada Yesus menyandarkan. Dan kemudian Petrus meminta dia untuk bertanya, siapakah pengkhianat itu? Dan dia mau memakai kembali untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus. Petrus mau menanyakan kepada Tuhan Yesus apa yang akan terjadi dalam kehidupan daripada Yohanes. Dan dia berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sejarah, ya, perjalanan sejarah dia melukiskan akan segala hal yang terjadi, kekinian dan juga yang akan datang. Perjalanan sejarah juga memberikan satu bukti tentang totalitas di dalam melaksanakan akan segala sesuatu. Maka Rasul Petrus memiliki satu rasa penasaran di dalam dirinya tentang nasib ke depan daripada Yohanes itu. Apa sih yang mau dia dapatkan dari perjalanan mengikuti Yesus? Kalau Rasul Petrus telah dinubuatkan tentang kehidupannya, maka Yohanes apa? Dan tentu sikap ini juga terkadang membuat kita menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Dan bila kita membanding-bandingkan akan kehidupan kita sekarang yang dibandingkan juga dengan orang lain, saya percaya bahwa rasa ada perbedaan itu terasa. Sebagai manusia kita memiliki rasa tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya, sebagai manusia kita juga memiliki rasa memiliki itu sendiri. Jadi tanggung jawab akan pekerjaan Allah dan bagaimana kita punya memiliki akan pekerjaan itu dan bagaimana satu keadaan yang akan kita rasakan dan kita alami dan akan kita peroleh nanti. Maka Petrus memberanikan diri, tetapi satu hal yang sangat penting, saudara, bahwa Yesus memiliki rencana-rencana tersendiri. Maka di dalamnya saya katakan bahwa rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Aku memiliki rencana-rencana yang indah yang ada padamu. Bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Keterpisahan Kristus dengan para rasul tidak membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang terabaikan. Maka disinilah pemazmur, dalam hal ini Mazmur Daud, ketika dia ditinggalkan oleh banyak orang, ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi dia, ketika dia berada pada puncak kesuksesan, banyak yang datang. Nah, bukankah kita sering mengalami hal-hal demikian?
dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang saudara, dalam perjalanan hidup kita yang berbahagia, tentu ada banyak sekali orang-orang yang datang kepada kita. Dan Raja Daud mengalami hal-hal demikian. Tetapi ketika dia mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, maka banyak orang yang meninggalkan dia. Tetapi ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia, yang dia ungkapkan di dalam pemazmur, bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Rasul Petrus menyadari bahwa dia akan mengalami satu hal yang sulit, dan dia ingin tahu juga apa yang terjadi dengan kehidupan daripada Yohanes. Tetapi itu menjadi satu kemisterian dalam pandangan Allah. Setiap manusia punya jalan kehidupannya masing-masing, tetapi perlindungan, penyertaan Allah yang walaupun kita rasakan berbeda-beda, tetapi itu sama bagi kita semua. Cara Allah menyertai dan melindungi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu berbeda dengan cara Allah melindungi dan menyertai akan kehidupan saya. Cara Allah melindungi saya dan cara Allah menyertai dan melindungi istri saya, anak saya juga tentu berbeda-beda. Dan perasaan-perasaan mereka juga tentu berbeda-beda di dalam mengalami akan segala sesuatu. Tetapi pernyataan iman ini membuktikan bahwa kedekatan kita dengan Allah tidak membawa kita dalam persamaan-persamaan. Tapi persamaan yang kita dapatkan adalah satu perlindungan dari Allah. Bahkan yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Kalau aku menghendaki, kalau aku mau, kalau aku inginkan, aku berdaulat penuh akan semua kehidupan manusia, bahwa supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan, tetapi engkau ikut aku. Kalau dengan melihat, mendengar akan perkataan Tuhan yang demikian, maka tentu dia membangun satu prinsip hidup di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari lingkungan kita. Tetapi kita dituntut untuk menjadi manusia yang berkepribadian, tidak tergeser ke sana dan kemana, tidak terprovokasi oleh berbagai macam keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, tidak terpengaruh oleh berbagai macam pandangan-pandangan orang, tetapi kita dipandu oleh Allah seperti yang dikatakan oleh pemazmur juga, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab sepenuhnya. Yesus akan meninggalkan para murid, dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan seorang penolong kepada kita. Tapi dalam perjalanan itulah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah mau untuk kita berjalan dalam panggilan kita. Kita berjalan di dalam apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu, di dalam pengiringan akan Dia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Yesus memberikan satu bukti kepada kita bahwa dalam perjalanan iman kita, hidup kita, setiap kita adalah spesial di mata Allah. Amin. Setiap kita spesial di mata Allah. Oleh karena itu maka Allah juga memperlakukan kita sesuai dengan segala batas-batas kemampuan kita, sesuai dengan segala apa
yang Tuhan berikan, yang mungkin dapat kita katakan sebagai talenta, yang juga mungkin Tuhan katakan sebagai karunia. Kalau talenta adalah bakat yang Tuhan berikan kepada kita, karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperkokoh pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau talenta untuk bagaimana kita diperlengkapi oleh Allah untuk menjalani dan bertanggung jawab atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, maka ada bakat ya yang kita dapatkan dari lahir itu dapat. Tapi kalau karunia, maka itu setelah kita lahir baru, maka itu diberikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan memperlengkapi kita dalam melayani akan gereja, melayani akan Dia sebagai kepala gereja, dan itu akan mendatangkan, akan membawa berkat di dalam kehidupan melayani. Dan Petrus, Yohanes, bahkan Yakobus diperlengkapi oleh Allah dengan karunia-karunia. Namun di dalam karunia-karunia yang berbeda-beda itu, maka Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Biarlah mata Allah itu melihat akan setiap hati kita dalam pengiringan akan Tuhan. Kalau Yesus pergi dan Dia berpesan untuk tetap setia dalam perjalanan pelayanan, dalam mengiring akan Dia, maka pesan-pesan Tuhan ini juga mau diberikan kepada kita. Pesan-pesan Tuhan juga mau Dia berikan kepada kita. Apa pesan kita, pesan Tuhan bagi kita di dalam persiapan kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus? Hal yang pertama adalah, saudara-saudara, bahwa milikilah hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah itu menjadi momen penting bagi kita dalam membangun hubungan juga dengan sesama. Ya. Tidak akan mungkin kita dapat memiliki hubungan dengan sesama yang baik, lalu kita berkata bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tidak akan mungkin. Karena Yesus katakan bahwa kalau engkau masuk ke rumahku aja berdamai dulu supaya doamu didengar. Betul? Amin. Maka kalau kita memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Allah, maka Allah akan menyatakan akan kehendaknya bagi kita. Petrus ketika dia berbicara kepada Allah, maka Allah membawa dia dalam suatu pemulihan karena dia telah menyangkal akan Allah, menyangkal Yesus, dan Allah memulihkan kembali akan kehidupannya sehingga terbangun relasi yang baik dengan Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, milikilah relasi yang baik juga dengan sesama. Petrus dan Yohanes dua pribadi yang berbeda. Petrus adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang begitu baik karena dia punya banyak pengikut. Dia punya pengaruh yang besar. Tetapi dia juga punya kelemahan. Dia seorang temperamental. Kita melihat bagaimana spontanitas yang disampaikan. Orang banyak boleh pergi meninggalkan engkau, aku akan tetap di sini. Bahkan dia mencabut parang dan kemudian dia menebas kuping dari para gerombolan yang datang. Spontanitas. Tetapi dalam semuanya itu juga dia adalah seorang pengecut yang begitu takut. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi dalam semuanya itu juga dia mau mendengarkan akan orang lain. Dia mau mendengarkan Yohanes. Bahkan dalam hubungan yang baik itu dia menggunakan Yohanes untuk menyampaikan akan pesannya kepada Yesus. Dan kini dia juga secara implisit mau menyatakan maksud Yohanes, maksud Tuhan kepada Yohanes, agar Yohanes juga tahu apa jadinya Yohanes nanti. Kalau Petrus sudah dinubuatkan begitu, maka saya nasibnya apa? Artinya tanpa Yohanes meminta pun Petrus menjadi tahu. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal bahwa seorang sahabat
menaruh kasih dan dia menjadi saudara dalam kesukaan. Jadi kita punya hubungan, relasi yang baik antara kita dengan Allah secara pribadi, antara kita dengan sesama yang terbangun secara baik sehingga mampu untuk memahami angkatan satu dengan yang lain. Tubuh Kristus memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tubuh Kristus juga memiliki hal-hal yang tentu sama tapi juga berbeda-beda. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang baik, tentu kita memiliki semangat untuk memiliki telinga yang cepat mendengar dan lidah yang juga lambat untuk berbicara. Nah, poin yang ketiga adalah setia kepada apa yang menjadi panggilan. Kalau saya coba menyampaikan dengan bahasa yang supaya lebih cepat dipahami, artinya bahasa yang agak sedikit radikal, uruslah diri kita sendiri dengan mengacu kepada panggilan Kristus. Ya, maka ada seorang pelukis, dia katakan bahwa kalau dia terpanggil untuk menjadi seorang penyapu, maka dia akan menyapu dengan baik jalan raya yang ada di depan. Kalau dia dipanggil untuk menjadi seorang yang lain, maka dia akan mengerjakan. Artinya bercoba untuk terus memperbaiki, mencoba untuk memperbaharui akan kehidupan masing-masing dengan melihat kepada Kristus. Maka itu saudara-saudara yang dikatakan Alkitab memberikan satu kesaksian tentang siapakah yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu dialah yang murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Maka bagian yang terakhir adalah biarlah hidup kita terus menjadi surat Kristus yang terbuka. Menjadi surat Kristus yang terbuka bukan berarti kita tanpa konflik, kita tanpa perbedaan, tetapi bagaimana kita mampu merawat akan semua perjalanan hidup kita di dalam suka dan duka, senang dan susah, sakit dan sehat, dalam kesatuan bingkai tubuh Kristus yang hidup, yang berakar, yang bertumbuh, dan yang berbuah lebat. Amin. Hari ini kita dilayani oleh pengantin baru, kan? Luar biasa. Pengantin baru tentu masih ingat dengan janji nikah, kan? Ya, begitu juga kita dengan Kristus. Jadi kita jangan hanya merindukan berkat-berkat Kristus, tapi kita juga harus merindukan akan Kristus secara personal, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan. Pengantin juga gitu, harus setia. Waktu masih baru saya harus kasih segar lagi. Mana tahu bangun pagi udah masalah, kan? Kenapa kau letakkan handuknya di sini? Kalau perlu pengalaman tambahan tanya. Ya, nah itulah perjalanan hidup, seninya hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mengikuti dalam perjalanan hidup pengirian kita pada Kristus. Marilah kita memiliki hati Kristus itu. Marilah kita merebut hati Kristus itu supaya damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur firman yang kudus